Senja merayap di antara gedung-gedung di Casablanca, sebuah perkantoran di Jakarta. Cahaya jingga terakhir memantul dari jendela, menciptakan ilusi api yang menari-nari. Bagi Ardiansah, hari Kamis ini terasa seperti menyambut napas lega sebelum terjun ke hiruk-pikuk akhirnya pekan. Ardiansah, meski bukan penggemar horor, mengakui ada daya tarik tersendiri dari mendengarkan kisah-kisah seram. Ia hanyalah seorang pegawai administrasi biasa di PT Gemilang Nusantara, sebuah perusahaan properti yang berkantor di kawasan strategis tersebut. Namun, kantor mereka bukanlah gedung pencakar langit seperti sekitarnya. Kantor utama berada di depan sebuah bangunan beton yang lebih dulu berdiri. Kantor belakang tempat Ardiansah bekerja, rumah itu menyimpan aura masa lalu yang kental. Sebuah rumah tua yang dibeli perusahaan dan diubah fungsi. Rumah itu menyimpan aura-aura yang sangat mistis dan misteri. Tata letaknya masih mempertahankan ciri khas rumah tinggal dengan ruang tidur, balkon, dan kamar mandi. Tidak ada kesan kantor yang steril dan fungsional. Ardiansah tidak pernah melihat penampakan secara langsung. Syukurlah ia juga tidak memiliki indera keenam, namun ada kalanya ia merasa aneh, bulu kuduk meremang saat bekerja sendirian di sana. Ia ingat betul malam ketika ia harus bekerja lembur hingga 8 malam. Keheningan menyelimuti kantor belakang. Suara lalu lintas hampir tak terdengar. Kemudian ia mendengar suara benturan kaca, seolah ada sesuatu yang menabraknya. Ia mengira itu hanya sebuah burung yang terbang menghantam kaca. Kejadian yang biasa ia lihat di pagi hari. Ia melanjutkan pekerjaannya, tenggelam dalam musik di handphonenya. Beberapa waktu kemudian, lampu ruangan itu tiba-tiba mati. Panik melanda, ia khawatir satpam kantor mematikan lampu karena mengira tidak ada orang di sana. Ternyata seluruh rumah mengalami pemadaman. Tanpa pikir panjang, ia berlari menuruni tangga menuju pos satpam di depan. Jantungnya berdebar kencang bukan hanya karena gelap, tapi karena juga perasaan tidak nyaman yang merayapi dirinya. Sesampainya di pos satpam, ia bertanya dengan nada kesal, mengapa lampu dimatikan? Pak Satpam, tadi siapa yang matikan lampu belakang? Tanyanya. Satpam itu bernama Pak Iwan hanya menggeleng bingung. Saya tidak mematikan lampu, Pak Ardi. Semuanya mati mendadak. Ardiansah dan Pak Iwan kembali ke kantor belakang. Benar saja lampu menyala seperti biasa. Ardiansah merasa merinding. Ia menyuruh Pak Iwan menunggu sebentar. Lalu dengan cepat ia kembali ke ruangan kerjanya untuk mengambil barang-barang pribadinya. Ia tak ingin berlama-lama di sana. Sejak itu, Ardiansah selalu berusaha untuk tidak bekerja sendirian terlalu larut malam. Ia merasa ada yang mengawasinya, ada yang merasa aneh yang mengintai di sudut-sudut rumah tua itu. Beberapa minggu kemudian, kejadian aneh lain terjadi di kantor depan. Ardiansah sedang bersiap-siap pulang, mengambil tasnya dan hendak melakukan absen sidik jari di depan meja pos satpam. Ia melewati koridor menuju toilet dekat ruang direksi. Di sana, ia melihat sosok yang membuatnya terkejut. Sosok itu adalah bule atasannya yang kewarganegaraan
Tiongkok. Ia sedang berkaca di depan cermin besar dalam toilet wanita. Mematut dirinya, rambutnya ditata dengan gaya khas bergelombang dan bervolume. Dengan poni yang unik, kulitnya tampak kuning cerah. Ardiansa yakin itu adalah bule. Tidak mungkin salah. Ia berusaha untuk tidak menarik perhatian, mempercepat langkahnya dan melewati toilet itu dengan cepat. Ia tidak ingin terlibat percakapan yang canggung, ia hanya ingin segera pulang. Kemudian esok harinya, Ardiansa bercerita pada temannya Roni tentang apa yang ia lihat di toilet. Ia bercanda bahwa ia melihat bule sedang merias dirinya di sana. "Serius lo?" tanya Roni dengan nada ragu. "Iya beneran, aku nggak salah lihat," jawab Ardiansa. Roni diam sejenak. "Aku yakin bule masih di ruangannya waktu kamu pulang semalam. Aku lihat sendiri." Ardiansa mencoba membantah, mengatakan bahwa mungkin Roni salah lihat. Namun Roni bersikeras. Dengan keyakinannya, Roni adalah orang yang paling bercanda. Jadi Ardiansa mulai merasa merinding. Siapa sebenarnya yang terlihat di dalam toilet wanita itu? Kantor belakang PT Gemilang Nusantara memang menyimpan cerita. Suatu ketika, sebuah proyek pembangunan rumah sakit yang baru ditangani oleh perusahaannya untuk mempermudah koordinasi dengan Dr. Miranda, seorang dokter wanita yang bertanggung jawab atas proyek tersebut. Ditempatkan di kantor belakang, ia sering bekerja hingga pagi, melakukan ratusan rapat dengan para direksi dan pemilik perusahaan. Dr. Miranda dan Ardiansa menjadi akrab karena sering bertemu di pagi hari. Ardiansa datang lebih awal untuk menikmati sarapan sehatnya dengan tenang. Sementara Dr. Miranda datang pagi-pagi buta untuk menghindari kemacetan lalu lintas dan mengantar suaminya yang bekerja di Pertamina. Dalam percakapan mereka, Dr. Miranda mengungkapkan sebuah rahasia yang mengejutkan. Ia mengaku bisa melihat penampakan di kantor belakang. Ia sering melihat sosok wanita dan anak-anak kecil yang menghantui tempat itu. Ia selalu merasa tidak nyaman bekerja di sana sendirian dan sering meminta bantuan opis bernama Wahyu untuk menemaninya. Namun Wahyu seringkali meninggalkannya, membuat Dr. Miranda semakin ketakutan. "Aku selalu menunggu ada orang lain masuk ke kantor belakang," cerita Dr. Miranda pas suatu pagi. "Karena aku takut sendirian, aku sering melihat mereka, sosok wanita dan anak-anak kecil. Kadang mereka muncul di depan mataku, kadang hanya sekilas. Aku benar-benar takut." Ia bahkan pernah menelepon Ardiansa di malam hari hanya untuk memastikan bahwa Ardiansa tidak akan datang terlambat besoknya. Ia merasa takut sendirian di kantor. Beberapa waktu kemudian, Wahyu mengundurkan diri dari pekerjaannya. Penggantinya adalah seorang office boy baru bernama Dedi. Suatu hari Ardiansa bertemu dengan Dedi saat hendak ia pulang. Dedi bercerita bahwa ia sudah 2 kali melihat penampakan wanita berbaju putih berambut panjang di kantor belakang. Wanita itu duduk santai di sebuah papan partisi di dekat toilet lantai 2. "Saya pikir saya lihat," kata Dedi dengan nada ragu. "Tapi saya yakin itu bukan manusia. Wajahnya tertunduk, tidak terlihat jelas, tapi auranya aneh." Ardiansa terkejut mendengar cerita Dedi. Ia teringat akan cerita Dr. Miranda dan kejadian aneh yang pernah ia alami. Ia mulai menyadari bahwa kantor belakang memang menyimpan sesuatu yang tidak wajar. Papan partisi yang disebutkan Dedi adalah sebuah partisi tipis yang terbuat dari kayu. Partisi itu memang bergoyang sendiri, seolah ada sesuatu yang menyentuhnya. Ardiansa pernah memperhatikannya, tapi ia tidak pernah berpikir bahwa itu disebabkan oleh makhluk halus.
Ia selalu mengira itu hanya karena hembusan angin dari AC. Namun, setelah mendengar cerita Dedi, Ardiansa mulai berpikir ulang. Mungkin partisi itu bergoyang karena dinaiki oleh sosok wanita berbaju putih yang dilihat Dedi. Malam itu, Ardiansa tidak bisa tidur, pikirannya terus terbayang-bayang wajah bule di toilet wanita. Cerita Dr. Miranda tentang penampakan dan pengakuan Dedi tentang wanita berbaju putih. Ia merasa ada sesuatu yang salah dengan kantor belakang. Ada energi gelap yang mengintai di sana, menunggu untuk menerkam. Ia mencoba mencari tahu lebih banyak tentang sejarah rumah tua itu. Ia bertanya kepada Pak Iwan, satpam kantor, dan beberapa karyawan lama. Ia mengetahui bahwa rumah itu dulunya milik seorang keluarga kaya yang meninggal dalam keadaan misterius. Konon, keluarga itu meninggal karena keracunan, tapi tak ada juga yang mengatakan bahwa mereka bunuh diri atau dibunuh oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Rumor yang beredar mengatakan bahwa arwah keluarga itu masih gentayangan di rumah itu, mencari keadilan dan membalas dendam. Mereka tidak ingin rumah itu diubah menjadi kantor, dan mereka akan melakukan segala cara untuk mengusir siapapun yang berani tinggal di sana. Ardiansa semakin merinding mendengarkan cerita-cerita tersebut. Ia mulai percaya bahwa kantor belakang memang berhantu. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia hanya ingin mengundurkan diri dari pekerjaannya. Karena ia masih memiliki tanggungan keluarga, ia juga tidak bisa memindahkan kantornya ke depan, karena semua ruang sudah terisi. Ia merasa terjebak dalam suatu mimpi yang buruk, yang tidak bisa ia hindari. Ia memutuskan untuk mencari pertolongan. Ia berkonsultasi dengan seorang kiai yang terkenal dengan ilmu spiritualnya. Kiai tersebut mendengarkan cerita Ardiansa dengan sesama, lalu memberikan nasihat. Rumah itu memang berhantu, kata kiai tersebut. Arwah keluarga yang meninggal di sana memang belum tenang. Mereka merasa tidak adil dan ingin membalas dendam. Kiai tersebut menyarankan Ardiansa untuk melakukan sebuah ritual sederhana untuk menenangkan arwah mereka. Ritual tersebut melibatkan pembacaan doa di seluruh area kantor belakang. Lakukan ritual ini dengan sungguh-sungguh dan ikhlas, kata kiai tersebut. Semoga arwah mereka tersebut mau berdamai dan meninggalkan rumah itu. Ardiansa mengikuti nasihat kiai tersebut. Ia melakukan ritual dengan bantuan beberapa rekan kerjanya. Mereka membaca doa bersama, memberikan sesajen berupa makanan dan minuman, dan menyebarkan bunga di seluruh area kantor belakang. Setelah melakukan ritual tersebut, Ardiansa merasa sedikit lebih tenang. Ia berharap arwah mereka tersebut mau berdamai dan meninggalkan rumah itu. Namun, masalah tidak sampai di situ. Beberapa hari kemudian, kejadian aneh lain terjadi. Kali ini kejadian itu menimpa Dedi, office boy baru. Dedi melaporkan kepada Arsia bahwa ia melihat sosok wanita berbaju putih di kantor belakang pada malam hari. Wanita itu berdiri di depan ruang kerjanya, menatapnya dengan tatapan kosong. Dedi sangat ketakutan dan langsung keluar dari kantor. Ardiansa merasa putus asa, ritualnya yang mereka lakukan sepertinya tidak berhasil. Arwah mereka itu masih menghantui kantor belakang dan semakin agresif. Ia kembali berkonsultasi dengan kiai tersebut. Kiai tersebut mengatakan bahwa ritual yang mereka lakukan belum cukup kuat untuk menenangkan arwah mereka. Ia menyarankan Ardiansa untuk melakukan ritual yang lebih kompleks, yang melibatkan seorang paranormal dan beberapa orang yang memiliki kekuatan spiritual. Ardiansa setuju. Ia menghubungi seorang paranormal terkenal dan mengatur sebuah ritual di kantor belakang. Ritual tersebut dilakukan pada malam hari di bawah cahaya bulan purnama.
Paranormal tersebut datang dengan membawa perlengkapan ritual yang lengkap seperti dupa, lilin, dan jimat. Ia mulai membaca mantra-mantra dan memanggil arwah keluarga mereka. Tiba-tiba suasana kantor menjadi gelap dan dingin. Angin bertiup kencang dan suara-suara aneh terdengar di mana-mana. Sosok wanita berbaju putih itu muncul di depan paranormal tersebut, menatapnya dengan tatapan marah. Paranormal tersebut tidak gentar, ia terus membacakan mantra-mantra kuno dan melawan kekuatan arwah mereka yang Pertarungan antara paranormal dan arwah keluarga tersebut berlangsung sengit dan menegangkan. Akhirnya, setelah berjam-jam bertarung, paranormal tersebut berhasil mengalahkan arwah keluarga itu. Arwah keluarga tersebut menghilang dalam sekejap mata, meninggalkan kantor belakang yang gelap dan sunyi. Ardiansa dan rekan-rekannya merasa lega. Mereka akhirnya berhasil mengusir arwah keluarga tersebut di kantor belakang. Namun, kelegaan mereka tidak berlangsung lama. Beberapa hari kemudian, kejadian aneh lain terjadi. Kali ini, kejadian itu menimpa bule atasan Ardiansa. Bule mendatangi Ardiansa dengan wajah pucat. Ia mengaku melihat sosok wanita berbaju putih di kantornya pada malam hari. Wanita berdiri di belakangnya, menatapnya dengan tatapan mengancam. Bule sangat ketakutan dan tidak berani kembali ke kantornya. Ardiansa merasa bingung, ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ia sudah mengusir arwah keluarga tersebut, tapi kenapa mereka masih menghantui kantor? Ia kembali berkonsultasi dengan kiai tersebut. Kiai tersebut mengatakan bahwa arwah keluarga tersebut memang sudah diusir, tapi energi gelap yang mereka tinggalkan masih ada di kantor belakang. Energi gelap tersebut masih bisa mempengaruhi orang-orang yang berada di sana dan memunculkan penampakan-penampakan aneh. Kiai tersebut menyarankan Ardiansa untuk melakukan pembersihan energi secara menyeluruh di kantor belakang. Pembersihan yang tersebut melakukan pembacaan ayat suci Al-Quran terus-menerus selama 40 hari. Ardiansa mengikuti nasihat kiai tersebut. Ia melakukan pembersihan energi secara menyeluruh di kantor belakang dengan bantuan beberapa rekan kerja. Setelah melakukan pembersihan energi, Ardiansa merasa kantor belakang lebih asri dan tenang. Ia berharap energi gelap yang ditinggalkan oleh arwah keluarga tersebut sudah hilang sepenuhnya. Namun, masalah tidak sampai di situ. Beberapa hari kemudian, Ardiansa melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Ia melihat sosok wanita berbaju putih itu di depan kantornya pada malam ini. Wanita itu berdiri menatapnya dengan tatapan sedih. Ardiansa tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia tidak tahu apakah wanita itu masih arwah keluarga yang menghantui kantor belakang, ataukah arwah lain yang memiliki masalah yang belum diselesaikan. Ia memutuskan untuk mendekati wanita itu. Ia berjalan mendekat dengan hati-hati, mencoba untuk bicara dengannya. "Siapa kamu?" tanya Ardiansa dengan suara gemetar. Wanita itu tidak menjawab, ia hanya menatap Ardiansa dengan tatapan sedih. "Apa yang kamu inginkan?" tanya Ardiansa lagi. Wanita itu tidak menjawab pertanyaan Ardiansa. Ia hanya menunjuk ke arah papan partisi yang sering bergoyang sendiri. Ardiansa mengerti bahwa wanita itu ingin memberitahunya bahwa sesuatu tentang papan partisi tersebut. Ia mendekati papan partisi tersebut dan mulai memeriksanya. Ia menemukan sebuah surat yang disembunyikan di balik papan partisi tersebut. Surat itu ditulis oleh salah satu anggota keluarganya yang meninggal di rumah itu. Dalam surat tersebut, keluarga anggota tersebut mengakui bahwa mereka meninggal karena keracunan dan mereka diracun oleh orang yang mereka percayai. Mereka juga mengungkapkan bahwa mereka tidak ingin membalas dendam kepada orang yang telah melakukannya. Ardiansa merasa lega dan ngeri membaca surat tersebut.
Ia menyadari bahwa arwah keluarga tersebut tidak ingin mengganggu orang-orang yang berada di kantor belakang, tapi mereka ingin mengungkapkan kebenaran tentang kematian mereka. Ia menyerahkan surat itu kepada pihak polisi, dan polisi mulai melakukan penyelidikan. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa surat tersebut memang benar, dan orang yang telah meracun keluarga tersebut adalah seorang pengusaha kaya yang ingin menguasai rumah mereka. Pengusaha kaya tersebut ditangkap dan diadili. Ia divonis bersalah dan dilepaskan ke penjara. Setelah kebenaran terungkap, suasana di kantor belakang lebih tenang. Penampakan aneh tidak lagi terjadi. Ardiansyah dan rekan-rekannya merasa lega. Mereka akhirnya berhasil menenangkan arwah keluarga tersebut dan mengungkapkan kebenaran bahwa kematian mereka tidak. Mereka juga berhasil membersihkan energi gelap yang mengintai di kantor belakang. Ardiansyah menyadari bahwa kantor belakang memang menyimpan cerita yang kelam, namun dengan keberanian dan ketulusan mereka berhasil mengatasi masalah tersebut dan membawa kedamaian bagi arwah keluarga yang pernah menghantui tempat itu. Ia belajar bahwa semua hantu tidak jahat. Beberapa hari mereka tidak hanya ingin keadilan dan pengakuan, dan terkadang mereka bukanlah hanyalah seorang yang mau mendengarkan cerita mereka. Malam itu Ardiansyah kembali bekerja lembur di kantor belakang. Ia tidak lagi merasa takut atau tidak nyaman. Ia merasa damai dan tenang. Ia tahu bahwa keluarga arwah itu tersebut masih beristirahat dengan tenang, dan mereka tidaklah akan mengganggu lagi siapapun. Ia menatap keluar jendela, menatap gemerlap lampu kota Casablanca. Ia tersenyum, merasa bersyukur atas semua yang ia telah lalui. Ia tahu bahwa hidup ini penuh dengan misteri dan tantangan. Tak ingin keberaniannya dan ketulusannya, ia yakin bisa menghadapi apapun yang akan datang.